Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tuduhan ini adalah tuduhan yang serius. Ketika PWILS secara badan hukum merasa dirugikan, tentunya ada hak-hak hukum yang bisa ditempuh oleh PWILS. Kenapa saya katakan tuduhan ini serius? Jelas dari kalimatnya dan juga ketika dikaitkan dengan fakta di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PWILS itu sangat-sangat tidak sesuai, sangat-sangat tidak sesuai. Dan ketika sarananya melalui transaksi elektronik, ya tentunya kita tunduk dan patuh pada regulasi yang mengatur mekanisme itu sendiri. Tetapi saya pribadi berpandangan ketika PWILS bisa mengambil langkah-langkah yang jauh lebih bijak dari apa yang sudah dituduhkan kepada PWILS, ini akan sangat lebih baik dan akan membuktikan kepada masyarakat tuduhan itu tidak benar. Dan harapannya tetap konsisten PWILS sebagaimana dasar pendirian badan hukumnya tetap berpegang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu seperti itu biar masyarakat yang menilainya. Itu Kang Usman. Baik, terima kasih Mas Nana. Jadi sekali lagi kami dari pengurus pusat PWILS akan mendiskusikan hal tersebut nanti terkait dengan satu potensi atau dugaan ya pelanggaran hukum yang terjadi atas dikeluarkannya instruksi tersebut. Tadi saya ada komunikasi dengan Pusapes dalam waktu yang secepat-cepatnya, kan beliau masih di luar Jawa dalam rangkaian acara pengajian dan pelantikan pengurus PWNU di luar Jawa. Kita akan diskusikan terkait dengan langkah apa nanti yang akan diambil oleh PWILS atas institusi tersebut. Jadi saat ini masih mengkaji dari berbagai aspek termasuk aspek hukum. Nah, kemudian menggarisbawahi yang disampaikan oleh Mas Haris tadi bahwa terkait tabayun, sejauh ini kita belum pernah melihat atau mendengar ada semacam pertemuan atau tabayun dari PBNU terhadap PWILS tentang apa, siapa, dan bagaimana PWILS secara resmi. Saya pribadi sebagai salah satu pengurus pusat di PWILS belum pernah mendengar itu. Jadi oleh karena itu kita tidak habis pikir bagaimana mungkin PBNU kemudian bisa menyimpulkan, menjas bahwa PWILS ini organisasi yang didirikan dengan tujuan untuk permusuhan. Kita tidak habis pikir. Nah, terkait tabayun ini kita juga nanti akan pikirkan bersama-sama apakah kita yang kemudian akan meminta tabayun ke PBNU terkait dengan isu tersebut ataukah seperti apalah, nanti kita tunggu diskusi dengan pengurus pusat PWILS. Satu lagi Kang Usman. Dengan terbitnya instruksi tersebut tentunya saya pribadi berharap bahwa di mana ada klausul tuduhan serius di poin nomor 4 tadi, jangan sampai justru instruksi ini adalah pemicu daripada pemecah belah itu sendiri. Ya, saya rasa beliau-beliau pengurus PBNU harapannya bisa lebih bijak lagi di dalam merumuskan suatu instruksi, bisa lebih profesional lagi, dan bisa lebih mengedepankan etika dalam
organisasi. Itu seperti itu Kang Usman. Oke, terima kasih. Mas Haris ada yang tambahin? Dia tanda petik tadi bahwa kecaman kita ya bagian kecil dari anak-anak yang pernah belajar di pesantren itu, tanda petik itu bukan keluar dari muridnya Mbah Hasyim, tidak, ya tidak mungkin murid langsung Mbah Hasyim kok, itu ya. Jadi keluar untuk mufaroqah daripada mengurus PTNU 2227 ya, karena kepengurusannya tidak kredibel, kehilangan marwah moderasi Nahdlatul Ulama itu sendiri yang tidak tawazun, tidak tasammuh, tidak iktidal, tidak mau tabayun gitu ya. Ini penting. Betul. PBNU ini oke ya, itu aja Gus. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Haris. Dan yang terakhir, saya meneruskan pesan dari Ketua Umum PWLS, Gus Abbas, bahwa terkait instruksi ini dan terkait dengan polemik-polemik yang lain yang melibatkan PWLS, beliau menginstruksikan agar seluruh pengurus dan anggota PWLS di seluruh Indonesia untuk tetap menahan diri, tidak terprovokasi. Ini penting ini. Iya, Nahan diri. dan tidak melakukan hal-hal yang di luar jalur kendali organisasi. Boleh marah ya. Boleh marah, menyampaikan pendapat ya. Karena terus terang aja, saya kan ngikutin beberapa grup PWLS ya, yang dari tingkat pusat, wilayah, dan juga yang di Kabupaten Banyumas sendiri. Bahwa instruksi PBNU itu telah menimbulkan gejolak dan kemarahan yang luar biasa di seluruh grup PWLS. Sangat tersinggung, marah, dan banyak yang mengatakan seperti Mas Haris, kalau begini sarannya saya keluar dari NU hari ini, dari kepengurusannya Mbah Miftahul Hayat. Dan saya kira itu wajar, karena merasa kecewa dengan keputusan selevel pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, sekali lagi tetap untuk semua anggota dan pengurus PWLS di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, tetap tahan diri, jangan terprovokasi, tetap tunggu instruksi dari pengurus pusat PWLS. Ini akan kita godok, akan kita diskusikan bagaimana untuk mensikapinya secara organisatoris. Jadi jangan bertindak sendiri-sendiri di luar jalur komando dan instruksi keputusan pengurus pusat PWLS. Terima kasih Mas Nolan Sugiri atas semua statement. Terima kasih Mas Haris Mudawanto. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu referensi untuk kita membuat keputusan. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.